Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, saya akan bagi menjadi 5 bagian dalam perhitungan peruntungan untuk yang mingguan, yaitu terkait kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara yang lajang, dan kesehatan. Dan seperti biasa pula, jangan lupa like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private silakan kontak asisten saya Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, dan bagaimana mekanismenya, apa syarat-syaratnya. Oke, siap? Kita mulai untuk membuka peruntungan Anda satu persatu. Sagittarius siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, juga kesehatan. Oke, Sagittarius, kita lihat kehidupan untuk minggu ini. 9 koin. Elemen tanah berkaitan dengan materi. Jadi Sagittarius diingatkan untuk lebih tenang. Cooling down, kalau lagi kemarin-kemarin tegang, sekarang harus tenang, fokus kepada target-target hidupnya dalam seminggu ini. Kegiatannya dicatat, apa saja, siapa saja mau diajak komunikasi atau ditemui, kemudian apa yang akan dipersiapkan supaya ketika ada pertemuan, ada kegiatan, hasil yang diperoleh sesuai target. Di sini 9 koin, 6 koin di depan, 3 koin di belakang. Anda sudah merencanakan banget kalau targetnya tercapai, apa yang akan digunakan sudah dialokasikan dan harus bisa punya simpanan gitu ya untuk masa depan. Dan proses kehidupan yang dijalani harus meningkatkan kualitas spiritual. Di sini gambarnya spiritual itu bicara dengan seekor burung, karena orang kalau bicara dengan hewan gak banyak ya, tapi ini sebetulnya kemampuan menalar, kemampuan batin, kemampuan menggunakan rasa yang terhalus, sir ya. Jadi secara batin, secara energi spiritual Anda itu makin kuat, kesadarannya dibangkitkan sehingga nggak melulu urusan duniawi, tapi urusan batin, urusan bekal untuk pulang kelak gitu ya, Anda juga punya prioritas. Dan disinilah kualitas kehidupan Anda meningkat. Anda tahu menyeimbangkan secara lahir dan batin dalam kehidupan, sehingga yang dijalani itu tenang, tentram, damai, bahagia. Dan di belakang ini ada simbol panen anggur. Jadi kalau Anda mau lebih giat lagi dalam bekerja, dalam berikhtiar, dalam berjuang, akan melihat hasil yang sesuai harapan. Anda nggak terlalu ngoyo tapi hasilnya oke. Anda juga tahu bekerja sama harus seperti apa supaya bisa saling menghargai, bisa saling take and give dengan siapapun bekerja sama, dan tidak juga merendahkan yang lain, karena ketika kita bisa menyelaraskan kehidupan akan bisa melakukan apapun ke depan itu dengan harmoni ya. Nggak ada yang merasa dirugikan atau merasa diterbelakangkan gitu ya, tapi Anda bersikap bijak, adil, dan apa yang Anda lakukan semua merasa diuntungkan ya. Berikutnya keuangan Sagittarius untuk minggu ini. The World. Ini gambarnya dunia yang dimana seseorang memegang 2 tongkat kayak dapat tugas terakhir dan diikat oleh lingkaran padi ya, kemakmuran, kesuburan yang harus diusahakan. Di luar sana banyak sekali pengaruh yang kuat. Anda harus bisa merasa, mencerna hal apa yang sebetulnya membawa peruntungan untuk Anda, membawa kerezekian untuk Anda. Tentu rezeki yang halal ya.
dalam seminggu ini Anda akan punya peluang untuk bisa menggarapnya, memanfaatkannya. Jangan malas, karena kalau malas ya lepaslah kemampuan kesempatan Anda untuk meraih keuntungan, kesempatan Anda untuk menjemput peluang. Dan mudah-mudahan Anda bisa menggarapnya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, sehingga ini akan membantu perbaikan kondisi finansial Anda ya. Oke, sekarang asmara berpasangan Sagittarius. Wheel of Fortune, roda keberuntungan, up and down. Situasi hubungan itu sebetulnya jangan sampai up and down. Anda harus berjuang bagaimana supaya harmonis, stabil, saling sayang, saling mendengar, saling empati, saling support gitu ya. Jangan sampai ada celah, tergoda, terganggu, coba-coba menjalin ini, menjalin itu, jangan ya. Buat apa awal membangun kalau Anda sendiri akhirnya merusaknya? Pastikan bahwa perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menjalin satu ikatan cinta yang kuat akan membuat Anda dan pasangan jadi soulmate ya. Karena kalau kesetiaan aja nggak ada, bagaimana mau jadi soulmate? Ini yang harus disadari dari awal ketika berikrar, ketika berkomitmen. Yang harus diyakinkan dalam menjalin hubungan dengan pasangan adalah saling membahagiakan, saling setia, saling cinta, saling jujur. Nah, pasti ada tuh yang punya handphone dikunci pakai pin, pin ya, atau pakai kode gitu ya, jadi pasangannya nggak tahu. Alhamdulillah kalau saya dengan pasangan, kalau misalnya kita ganti kode atau pinnya, kita saling ngasih tahu, jadi nggak ada rahasia. Itu yang paling penting, sehingga satu sama lain percaya banget gitu ya, nggak pernah buka. Sampai saya akhirnya pas suami meninggal, saya buka HP-nya, waduh isinya tentang kata-kata cinta buat saya, simbol-simbol cinta buat saya, judul lagu yang diubah-ubah tentang kebersamaan kita berdua menuju keabadian, Hendy Endang pulang bersama, Hendy Endang moksa bersama, menuju abadi bersama, pokoknya bersama semua. Sehingga saya merasa jadi orang yang paling bahagia karena dicintai seutuhnya oleh pasangan saya, suami saya yang saya anggap kekasih abadi gitu ya. Nah, ini yang saya bilang, jangan sampai tercipta up and down, harus bisa smooth, pelan-pelan, berkualitas dan abadi ya. Oke, kemudian untuk asmara lajang, 3 tongkat, elemen api harusnya semangat, tapi ada satu kekecewaan. Anda membuka diri tapi khawatir ada yang berkhianat, ada yang menyimpan rahasia, atau Anda sendiri juga masih menyimpan cerita yang belum tuntas. Ada satu keinginan yang membuat Anda tidak bisa menyampaikan. Nah, kalau lagi membuka hati, Anda harus fokus ke depan itu untuk menyongsong kebahagiaan Anda, meyakini bahwa yang sedang dilakukan pendekatan adalah sosok yang bisa jadi soulmate Anda. Soulmate ya, bukan cuma sekedar companion mate kayak atasan bawahan perusahaan sama karyawan gitu ya, tapi ini soulmate. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling peduli, saling mencemaskan, saling merindukan, saling menguatkan, pokoknya saling. Kalau itu nggak Anda temui, berarti Anda sedang sekedar mencari seseorang yang bisa bikin hati mak serset gitu ya, mak cenggreng atau mak selurut gitu. Kalau cuma sekedar itu ya Anda mungkin masih sekedar cari rasa jatuh cinta aja, tapi setiap orang prosesnya beda-beda. Kadang-kala butuh jatuh cinta banget baru keluar ya keinginan untuk kuat sekali dia menjadi pendamping hidup Anda. Gak apa-apa, yang penting tujuannya harus lurus, harus serius bahwa Anda sedang membuka hati untuk seseorang yang kelak jadi pasangan hidup Anda ya. Nah, yang memilih tetap sendiri, kekecewaan tentang kisah cinta yang belum juga bisa sirna, belum juga move on, membuat Anda membiarkan itu menjadi penggalan kisah hidup Anda. Tapi sekarang Anda lagi fokus mencoba lebih realistis gitu ya. Ke depan pasti bahagia, ke depan Anda akan memperbaiki kondisi kehidupan agar cerah gitu ya. Maka sekarang fokusnya apa? Mau lebih giat dalam usaha, dalam kerja, dalam bisnis, dalam kegiatan organisasi, maka tinggalkan rasa kecewa itu supaya nggak jadi hambatan atau kendala-kendala atau sandungan yang membuat Anda jadi nggak konsen mau ngapa-ngapain ya. Pastikan juga bahwa Anda punya kekuatan untuk berjuang
melepaskan kedukaan atau patah hati tentang kisah cinta yang pernah kandas, dan Anda bangkit membangun diri Anda lebih bahagia lagi, lebih cerah lagi, lebih semangat lagi bahwa ke depan Anda akan sukses ya. Berikutnya adalah kesehatan Sagittarius. 8 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Nah, kalau semangat ini yang harus dijaga, tapi nggak boleh gegabah melakukan kegiatan yang berlebihan karena Anda akan bisa kelelahan, jadi kayak menzolimi tubuh. Kalau memang mau bergiat, bergiatlah yang sesuai dengan kapasitas energi tubuh Anda. Bergiatlah sesuai dengan kemampuan tenaga Anda. Pikirkan juga bagaimana suplai energi tubuh Anda, makanan yang sehat, pemikiran yang tenang, nggak boleh ngoyo, jangan sampai punya ambisi yang melebihi kemampuan Anda, karena ini akan merusak ya metabolisme tubuh Anda. Kalau udah stres pasti kan jadi kacau. Nah, tenangkan diri Anda, karena apa yang Anda lakukan akan kembali lagi ke tubuh Anda. Apa yang Anda ikhtiarkan akan kembali lagi kepada diri Anda. Kalau mau sehat, hiduplah dengan cara yang sehat ya. Oke, buat Sagittarius, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang seret, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Buat yang mau konsultasi private, Anda kirimkan bukti transfernya kemana? Ke Mbak Tati ya. WhatsApp-nya 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, apa syarat-syaratnya. Oke Sagittarius, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.